Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, tantangan dari awal presiden-presiden kita semua yang kita harus bangun adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini tantangan, tapi ini adalah suatu kesempatan. Saya berterima kasih dengan saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju. Sekarang ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua ya satu, cinta tanah air, cinta tanah air. Jadi
Kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita jangan terkesima, terpesona dengan budaya-budaya lain. Kalau hati kita sama, untuk apa kita ribut? Untuk apa kita gontok-gontokan? Saudara-saudara sekalian, di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan tidak ada masalah. Kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat, tapi tujuannya sama, merah putih di hati kita. Orientasinya rakyat. Saya terharu. Saya dengar dan saya baca tema yang saudara angkat. Untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah suksesun saya. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Masalahnya, Pak SBY, kita dibesarkan dari kita masih muda. Sekarang rodo muda begitu. Jangan ketawa loh. Kita semua pasti dipanggil Tuhan. Belum tentu sesuai nomor urut tanggal lahir. Benar kan? Belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia yang juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Berikan tepuk tangan dan sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita. Yang juga kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua, yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus
termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya merah putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita. Terima kasih. Kami selalu terharu dan berbahagia melihat persahabatan Pak SBY dan Pak Prabowo, dua putra terbaik bangsa, sejak taruna di Akademi Militer hingga kini dan insya Allah selamanya. Hanya doa baik yang tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Doa baik dari kami semua, semoga Bapak Pak Prabowo dan Pak SBY senantiasa dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan?